Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali lagi di channel Guru Hendra. Pada kesempatan hari ini saya akan menerangkan bagaimana cara membuat Google Form. Nah, sebelum itu saya akan jelaskan apa sih fungsinya Google Form tersebut. Google Form tersebut fungsinya adalah yang pertama, membuat sebuah evaluasi pembelajaran bisa ya, kemudian membuat angket, kuesioner dan yang lainnya. Itu bisa digunakan dengan Google Form. Nah, terus bagaimana cara membuatnya? Kita lanjut. Yang pertama, kita buka terlebih dahulu. Google-nya. Akun Google-nya kalian bisa menggunakan Google Chrome, Google Verox ya, ataupun ya Google Verox ataupun Google Chrome ya, Google Chrome. Oke, Google Chrome ini kita klik Google Chrome ya, Google Chrome. Nah, setelah itu kita buka. Oh ya teman-teman, kalian harus sudah login di sini ya. Kalau misalnya kalian belum login, boleh nanti login ya, menggunakan akun wajibnya untuk membuat Google Form itu menggunakan akun Gmail ya. Jadi kalau sudah ada tampilan layar seperti ini ya, ini akunnya, ini sudah masuk akun Gmail ya. Tapi kalau misalnya belum, nanti dia akan ada tulisan login di sini. Kalau misalnya kalian login atau misalnya masuk ke bahasa Indonesianya ya. Nah, langsung saja kalian tinggal ketik saja di sini, atau bisa juga lewat sini ya, lewat sini, atau bisa langsung pencarian di sini. Silakan kalian tulis saja Google Form. Nah, itu udah ada, kebetulan udah ada. Tinggal di enter. Selanjutnya kalian pilih yang gratis, yang ini ya, akun yang gratis. Kalau ini berbayar, kalau ini gratis nih. Silahkan kalian klik saja. Klik. Setelah itu kalian bisa, ini ada Google Form, tinggal kalian buka ya, Google Form kalian. Buka, klik aja, buka Google Formulir. Google Form itu Google Formulir ya teman-teman ya. Kemudian untuk membuat Google Form itu kalian tinggal klik aja nih blank yang kosong, tinggal klik ya, tinggal klik. Nah, kemudian jadilah tampilan seperti ini teman-teman. Ini adalah judulnya, judul apa, misalnya kalian mau membuat apa, misalnya membuat kegiatan apa ya, kegiatan Ramadan, boleh Ramadan. Nah, ini deskripsinya, kalian tulis kegiatan deskripsinya ini apa, misalnya berbagai kegiatan apa, sholat 5 waktu, atau misalnya sholat tarawih, sholat sunnah, dan membaca Al-Quran misalnya. Nah, sebelum itu, setelah membuat judul, deskripsinya kalian boleh tulis, kalian juga boleh enggak, dikosongin boleh. Kemudian gimana caranya untuk membuatnya? Yang pertama, ini sudah ada pertanyaan, tinggal klik saja di sini. Nah, tinggal diklik di sini boleh teman-teman. Nah, bagaimana caranya? Teman-teman boleh ini ada beberapa jenis soal. Misalnya di sini ada pilihan ganda. Ya, ini ada pilihan ganda. Kemudian ada jawaban singkat, ada jawaban berparagraf ya. Kemudian ada drop down, ada upload file, skala linear, dan yang lain-lainnya ya. Tenggat waktunya misalnya nanti bisa digunakan waktunya ya. Kalau kita bikin yang secara sederhana saja, bisa menggunakan pilihan ganda ya. Kalau pilihan ganda apa, misalnya kalau kita awali misalnya ada, kita bikin contoh misalnya di sini nama ya, nama lengkap, biasanya nama ya, nama lengkap, maaf, nama lengkap.
Nah, nama lengkap ini menggunakan jawaban singkat. Nggak mungkin lah pakai pakai pilihan ganda ya. Ini jadi menggunakan jawaban singkat. Baik, selanjutnya teman-teman, kalau sudah ya nama lengkap, nah ini kurang L ya, kurang L, nama lengkap. Oke, kemudian teman-teman di sini kalian klik ini wajib diisi. Artinya teman-teman, ini kalau misalnya pertanyaan pertama ini ya nama lengkap, nah kalau kita klik ini ya, ini aktifkan seperti ini artinya pertanyaan ini harus wajib diisi. Kalau misalnya nggak diisi, untuk selanjutnya atau mau mengakhiri untuk melanjutkannya itu nanti tidak bisa ya, karena wajib hukumnya ini ya ditulis namanya. Paham ya? Oke, selanjutnya di sini ada judulnya. Kalian tulis aja nih judulnya apa ya. Tadi kalau misalnya samain dengan ini boleh langsung bisa diklik aja langsung sama ya. Oke, kemudian untuk menambahkan pertanyaan kembali ya, untuk menambahkan pertanyaan kembali bisa klik ini ya, tanda panah ini, tinggal diklik. Nah, akan pertanyaan selanjutnya, misal tulis kelas. Nah, apa ini? Kelas. Nah, kemudian kalau misalnya kelasnya kita sudah setting ya, artinya jangan jawaban singkat. Lebih enaknya ini menggunakan kita sudah tulis sendiri. Karena kalau jawaban singkat nanti tulisannya akan berbeda-beda ya, berbeda-beda. Mungkin ada orang yang mengisi jawaban singkat misalnya kelasnya apa, misalnya kelas 3 IPA atau kelas apa TKB misalnya. Ada orang tua yang ngisi misalnya dia ngisinya T-nya kecil, K-nya besar, atau nggak berurutan lah, mungkin seperti itu ya. Tapi kita fasilitasi agar dia itu tinggal memilih saja. Jadi nanti nama kelasnya kita sudah sediakan dengan menggunakan pilihan ganda ya. Misalnya kelas apa? Boleh di sini kelas TK misalnya, kita kalau misalnya TK, TKB, TKB contoh ya. Kemudian TK, TKA misalnya, TKA, oh yang besar. Oke, dan seterusnya, mau TKA, TKB, TKC atau yang lainnya ya, tinggal ditulis saja, tinggal ditulis. Kalau mau menambahkan lagi tinggal klik aja sini kayak tadi ya, tinggal klik saja. Nah, ini ada guna ini apa nih? Ini gambar teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian mau menambahkan gambar, silahkan diklik saja. Nanti bisa diambil dari dari file yang ada di komputer kalian masing-masing. Kemudian misalnya sudah ya, atau kita bikin lagi ya. Ini kelas sudah kita bikin lah sampai apa ya, misalnya melakukan sholat zuhur misalnya, zuhur. Zuhur ya. Ini kalau melakukan sholat zuhur jawabannya apa? Kita pakai pilihan ganda saja ya, biar lebih enak, lebih diarahkan ya. Ditulis di sini ya. Nah, boleh kalian sesuai keinginan kalian masing-masing. Boleh ya, tidak juga bisa. Ini bisa tidak. Terus jangan lupa ditulis di sininya ya. Ini diklik biar dijawab. Nah, kalau dia belum jawab yang ini, dia tidak akan bisa ya, tidak akan bisa melanjutkan pertanyaan selanjutnya. Ini tadi udah diklik belum ini? Nah, klik. Oke, wajib diisi, klik wajib diisi. Paham teman-teman? Nah, kalau menambahkan lagi tinggal klik ini ya. Kita misalnya lagi di sini kita tulis
apa ya, misalnya melakukan sholat sunnah taraweh. Nah, sama opsinya iya atau tidak, ya atau tidak. Sudah. Kalau sudah, misalnya sampai sini ya, kalau sudah selesai ya, semuanya udah selesai, udah ya. Ini saya contohkan sampai 3 pertanyaan, terserah kalian mau bikin apa ya, misalnya pertanyaan apa. Kemudian ada beberapa yang ingin saya sampaikan, yaitu tentang warna. Ini warna seperti ini teman-teman, temanya ini warna biru, ini bisa dirubah ya, bisa dirubah. Gimana caranya? Ini, klik ini ya, klik ini, ikon yang ini diklik. Nah di sini tersedia warna-warnanya. Kalau ini sudah biru, kita coba yang merah ya, dia akan berubah merah. Kalau kita coba klik yang ungu ya, dia akan berubah warna ungu ya. Kemudian kalau kita klik warna hijau ya, akan mulai hijau ya. Orange ya, ini mohon maaf tadi ini orange ya, bukan ungu. Orange, mohon maaf, orange. Kemudian ini oranye merah ya, oranye merah. Kalau ini orange. Oke, ini hijau, tinggal kalian klik aja. Saya mau pilih apa ya, saya mau pilih yang warna orange saja. Nah kalau sudah ya, kita bisa menambahkan sebuah gambar yang di atas ini. Di atas ini nanti kita bisa menambahkan gambar dengan cara klik ini. Jadi klik ini ya. Nah, klik ini akan muncul. Nah, pilih gambar. Selain ini warna, bisa pilih gambar. Di sini pilih gambar, sudah disediakan beberapa gambar-gambar yang menarik dari Google ya. Ada ini nih. Ada beberapa gambar menarik. Atau kalian bisa unggah upload foto kalian yang ada. Bisa ya, bisa diunggah foto-foto apa misalnya yang ada di komputer, disiapkan. Kalau misalnya sudah, kalau mau ya, misalnya nih cari, oke, kita unggah ya. Contohnya saya mau menggunakan apa ya, menggunakan gambar yang ini apa nih, oh enggak, yang ini aja, gambar papan tulis misalnya. Kita masukin saja sini papan tulis, gambar ini. Nah gambarnya itu enggak terlalu besar ya, artinya ada beberapa ukuran saja seperti ini, tinggal yang sesuaikan saja, mau yang seperti ini bisa. Ini nggak bisa diperlebar, sudah mentoknya seperti ini, ukurannya seperti ini. Jadi kalau kita udah sesuai, sudah benar, tinggal klik selesai. Nah setelah klik selesai, kita tunggu gambarnya. Nah gambarnya akan bermuncul di sini seperti ini ya. Ini kayaknya kurang menarik, saya coba yang pilih tema yang disediakan Google aja. Misalnya ini ya, ada pernikahan, pesta, ada kantor dan sekolah, ini ada beberapa olahraga dan game ya, ada beberapa ya pilihan dari Google. Saya coba pakai yang ini deh, yang seperti ini. Nah, tinggal sisipkan. Nah, akan keluar seperti ini. Nah ini ya, untuk apa namanya, untuk mempercantik ya, mempercantik tampilan Google Form-nya. Selanjutnya berindah atau mempercantik ya teman-teman. Oke, kalau sudah selesai ini, terus bagaimana? Kita ini close dulu ya. Ini masalah sudah di klik. Kemudian ada beberapa yang saya sampaikan, yaitu ini respon. Artinya nanti kalau misalnya ada yang sudah mengisi, ini akan terlihat di sini berapa jumlahnya. Ada yang misalnya mengisi 1, akan tertulis di situ 1. Ada yang mengisi, kemudian ada yang mengisi lagi jadi 2, dan seterusnya, kelipatannya
Paham ya teman-teman? Oke, selanjutnya ada yang seperti ini pratinjo itu apa? Nah, kita klik saja. Pratinjo ini adalah soal yang kita bentuk ini seperti ini. Nanti tampilannya seperti ini ketika kita share ke link ke mana, ke orang tua ya, kemana yang kita tuju, misalnya orang tua murid, atau yang ke siapa saja, ini akan tampilannya seperti ini. Jadi nanti tinggal dijawab. Oke, paham ya? Oke, ini untuk pratinjo, kita close saja, nggak masalah. Kita kembali ke yang ke sini. Nah, kemudian ini udah, ini pengaturan. Nah, ini ada pengaturan umum. Kita nggak usah kumpulkan email, nggak masalah, udah biarin saja. Edit setelah pengiriman kan nggak masalah, nggak usah di checklist, biarin saja, nggak masalah ya. Ini kalau misalnya batasi ke satu tanggapan, ini artinya hanya bisa satu ya, hanya satu kali bisa mengirim. Kalau beberapa kali nggak bisa karena hanya dibatasi satu. Nah, bisa jadi kalau misalnya emailnya berbeda, Gmailnya berbeda, bisa isi lagi. Tetapi kalau misalnya menggunakan email yang sama, kalau sudah ini dicentang ya, kita klik ini, jadi hanya bisa satu saja. Jadi kalau mengulang lagi nggak bisa. Kemudian presentasi. Ini presentasi, tampilkan yang pertama, tampilkan status progres. Ini nggak usah ya, biarin aja. Acak urutan pertanyaan, ini jangan juga, nggak usah. Kemudian ini tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan ini. Biasanya kalau sudah ada misalnya ya, kalau misalnya orang tua sudah mengisi, dia akan selesainya, misalnya selesai ya, selesai itu akan ada muncul tulisannya tanggapan Anda telah direkam. Ini udah apa namanya, udah otomatis. Nah, kalau kita mau klik, mau ganti, bisa tinggal klik saja. Misalnya kalau kita pakai Jazakumullah bisa, atau agar lebih enaknya sudah direkam gitu aja ya, sudah direkam, atau kalau mau ditambahin lagi sebawahnya tulisan Jazakumullah boleh, Jazakumullah khairan, Jazakumullah ya khairan, Jazakumullahu khairan. Dah, kalau sudah tinggal klik simpan saja. Nah, udah ya. Ya tadi yang tadi mana? Ini ya, yang ada beberapa. Kalau ini kuis, kita lihat aja kuis. Jadikan ini sebagai kuis, karena ini kan bukan kuis ya. Ini hanya sebuah namanya kayak kuesioner ya, kuesioner penilaian aja, kuesioner tapi tanpa ada penilaian. Kalau misalnya pakai kuis bisa ya, tinggal di klik ininya aja, jadikan kuis. Nanti dia akan ada otomatis skor soalnya masing-masing. Kalau ini kan kita bikinnya bukan bikin soal ya, ini hanya beberapa namanya apa ya namanya, kuesioner ataupun hanya penilaian yang nggak perlu pakai skor ya. Oke, tinggal simpan saja. Oke, kalau sudah kemudian ini sudah dikasih judul kegiatan Ramadan, kemudian kita klik kirim. Kalau sudah selesai, klik kirim. Nah, klik kirim ini kita bisa membagikan ke mana, ke email yang kita tuju ya. Misalnya kalau misalnya ada teman kita yang mau gabung, bisa mengedit dan sebagainya, itu bisa di sini kirim ke email. Atau misalnya juga di sini tambahkan kolaborator, artinya dia bisa merubah, bisa melihat hasilnya nanti. Paham ya? Ya, ini sertakan formulir dalam email, nggak usah, biarkan saja. Kemudian yang ini, nah ini adalah linknya. Ini linknya, kita kalau misalnya mau diperpendek tinggal klik ini, centang. Dia ini kan panjang nih linknya, kalau kepanjangan ribet, diperpendek aja, klik. Nah, ini akan menjadi pendek. Habis itu kita salin aja, klik.
salin. Oke, kalau sudah kita close. Nah, itu ya teman-teman, paham ya? Insya Allah paham. Kemudian kita coba ya, kita akan mencoba hasilnya. Tadi kita buka coba di sini tab baru, kita coba kita pastekan di sini yang formulir tadi, kita coba. Nah, kita coba. Nah, ini adalah formulir yang kita buat tadi. Kita jawab misalnya nama lengkapnya siapa, misalnya nama lengkapnya Muhammad, boleh Muhammad. Nah, udah. Kelasnya apa, misalnya TKB, ya, klik aja kelas TKB. Kemudian melakukan sholat zuhur, iya. Sholat tarawih, sunat tarawih, iya. Nah, kalau sudah selesai, kita kirim. Klik kirim, nanti orang tua akan klik kirim seperti ini. Kirim. Nah, ini teman-teman sudah direkam. Artinya jawabannya itu sudah direkam. Kemudian kita ada ada ucapan terima kasih jazakumullahu khairan ya, yang tadi kita bikin ya. Ini seperti ini. Kalau sudah ini tinggal close aja. Jadi kalau sudah ada tampilan seperti ini artinya sudah masuk ya, masuk ke dalam formulir kita yang tadi bikin. Jadi sudah, kalau sini close aja, dikeluarin aja nggak masalah. Ini close. Nah, kita lihat. Nah, nih yang tadi kita buat ya, yang tadi awal nih. Nah, ternyata ada responnya satu nih sini. Artinya ada yang mengerjakan satu orang. Nah, kita klik aja. Kita bisa lihat di sini. Oh, ada namanya Muhammad kan tadi ya. Ya, kelas apa? TKB. Ini secara individual seperti ini. Ringkasannya. Ini ada diagramnya di sini, teman-teman. Ada diagramnya. Kemudian kalau misalnya kita akan melihat jawabannya berupa Excel, kita tinggal klik sini. Ya. Tapi sebelum itu, teman-teman, ini ada beberapa yang ingin saya kasih tahu. Tadi agak kelupaan, mana ya? Bukan, sebelah sini berarti direspon. Nah, ini teman-teman, menerima tanggapan. Ini artinya kalau kita, ini artinya udah on ya, ini on ya, on, dia menerima tanggapan. Artinya apa? Jadi kalau misalnya link itu di-share ke peserta ataupun orang tua, jadi kalau misalnya ini sudah on, menerima tanggapan, artinya masih bisa diisi. Tapi kalau kita ini diklik, di offin, nah di offin, ini artinya sudah selesai. Artinya link yang tadi kita sampaikan, yang kita share, itu tidak akan bisa mengisi kembali, ya, nggak bisa masuk. Nah, kalau ini bisa ditutup seperti ini ya, bisa dibuka juga. Nah, buka berarti nanti bisa orang tua mengerjakannya. Nah, untuk melihat datanya, yang hasil tadi yang masuk siapa saja, ini bisa klik sini, Spirit Shield, namanya membuat spreadsheet. Klik aja sini, klik. Nah, buat spreadsheet baru, kita buat aja langsung, klik aja. Nah, tunggu. Nah, ini keluar spreadsheetnya. Nah, ini di sini teman-teman, ini hasilnya. Nah, ini namanya apa, tanggalnya, waktunya kapan dia ngisi ya. Kemudian ini namanya, kelas, melakukan sholat waktu. Ini rekapannya, artinya rekapannya ya, rekapannya akan muncul di sini. Nah, ini Google Sheet ini Excel spreadsheet ini berarti ini bisa, kalian bisa download. Misalnya mau download bisa download. Ini download. Mau bentuknya, softwarenya apa downloadnya? Ini ada Excel, ada format open dokumen, pakai dokumen ya, Word ya misalnya. Ini bisa PDF. Ini zip. Ini zip itu apa ya? Artinya dia masih bentuknya masih apa ya, kayak semacam HTML itu ya, masih zip itu kayak WinRAR ya. Jadi masih, mendingan kalian bisa ini aja lah ya, Excel format dokumen PDF ya, tinggal kalian klik aja.
Nah, ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ini kalau misalnya nanti semuanya sudah terpenuhi, misalnya ada beberapa siswa yang sudah ngisi sampai 10 misalnya. Nah, kalau kalian ingin mengurutkan misalnya nama abjadnya mulai dari abjad pertama, misalnya kan ini kan nanti isinya akan acak. Ini Muhammad, nanti ada yang isi misalnya ini namanya Anis atau namanya Zubaidah atau apa gitu kan. Jadi dia akan beracak. Nah, bagaimana cara mengurutkannya? Tinggal klik di sini nih. Ini ada tanda seperti ini. Tinggal klik. Nah, ya, klik. Kemudian urutkan sheet A sampai Z. Urutan ini tinggal klik. Ya, tinggal klik, nanti dia akan berurutan. Ya, sesuai abjadnya. Kalau kelas, ya nanti sesuai dengan kelasnya, sesuai abjadnya. Nah, misalnya ini juga ya, tinggal diklik. Paham ya? Contoh misalnya kita akan download ya, kita download aja dulu. Bentuknya apa misalnya? Mau bentuk PDF bisa, PDF, Excel juga bisa, yang lainnya juga bisa, terserah ya. Tinggal download aja, Anda keluar, itu aja ya. Kemudian apalagi ya? Kalau misalnya ini nggak perlu di save ya teman-teman, ini nggak perlu di save, ini sudah otomatis sendiri. Ini nanti akan tersimpan di Google Drive kalian masing-masing ya, tersimpan di Google Drive. Jadi kalau misalnya kita pantau terus di sini, kemudian ada yang ngisi, dia akan muncul langsung di sini, seret, keluar ya. Misalnya kita akan ngisi menggunakan apa ya, bukan HP, ini akan keluar di sini langsung. Kita pantau di sini langsung seret, keluar itu ya. Paham ya teman-teman? Untuk membuat Google Form ya, membuat Google Form. Nah, ini akan bisa digunakan ya, kapan selesainya ini akan bisa digunakan seterusnya sampai ini kalian offin ya, sehingga tidak menerima tanggapan tersebut. Nah, kemudian gimana cara menghapusnya? Ini bisa dihapus teman-teman, tinggal hapus saja ya. Nanti tinggal ini akan tersimpan di Google Drive, tapi nanti mau menghapusnya berarti tinggal kalian lihat di Google Drive-nya ya. Bagaimana cara melihat Google Drive? Nanti kita akan coba. Nah, ini di close juga masalah, sudah tersimpan. Ini juga di close nggak ada masalah ya. Yang penting tadi linknya kalian jangan lupa di copy pastekan di mana misalnya disimpan, untuk bisa kalian share ke teman-teman atau share ke orang tua misalnya ya. Nah, kalau kita misalnya mau melihat simpanannya, itu akan berada di Google Drive-nya. Misalnya ini ya, ini ada titik 9, tinggal klik aja. Google Drive mana? Ini Google Drive, tinggal klik aja. Klik. Nah, dia akan tersimpan di sini nanti. Coba lihat. Coba dia akan ketahuan ada di sini. Nah, ini teman-teman. Ini ya teman-teman, ini akan ke save di sini. Nah, tadi yang kalau misalnya kalian mau memunculkan, misalnya ini kan udah di close, oke, kita akan munculkan lagi. Ini kita tinggal cari aja Google Drive-nya tadi. Nah, kalau Google Drive-nya udah ada, ini ada, ini yang spreadsheet yang tadi ya. Ini Google pertanyaannya. Kalau kita mau klik ini akan keluar yang seperti itu, yang kita buat tadi. Nah, ini akan keluar di sini ya. Jadi nggak perlu di save, ini sudah tersave otomatis. Kita misalnya akan melihat, tinggal kalian klik aja di Google Drive ini, yang spreadsheetnya tinggal dibuka aja nih, klik aja kali. Nah, dia akan keluar ya. Ini ya, keluar yang tadi. Jadi nggak perlu kalian jangan kehilangan file yang sudah ada di Google Drive. Selama di Google Drive kalian nggak dihapus, dia akan ada di sini, sudah otomatis tersave ya.
Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh silahkan di link komentar, kalian boleh ditanyakan di link komentar di YouTube channel Guru Hendra. Silahkan, jangan lupa di like and subscribe dan share bila mana ini bisa bermanfaat buat yang lainnya yang perlu kalian share ya. Kemudian klik tanda lonceng di YouTube-nya untuk mengetahui channel-channel video baru yang sudah saya buat. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.